Shalom dan selamat bertemu di dalam program Pelita Wanita. Satu wadah rohani khusus untuk membicarakan topik-topik kekeluargaan dan rumah tangga. Bersama dengan saya, Puan Farah Nata. Sahabat yang dikasihi, kita hidup di dalam masyarakat yang tanpa segan-segan sering merendahkan keyakinan dan harga diri seseorang wanita. Pada sesetengah budaya, wanita masih lagi dianggap sebagai kelompok kelas kedua. Terlebih lagi sekiranya mereka tidak bekerja ataupun tidak menjawat jawatan dan kedudukan yang tinggi di dalam sesebuah organisasi maupun kelompok sesebuah masyarakat itu. Sangatlah penting bagi setiap wanita untuk terus mengekalkan tahap keyakinan diri yang tinggi serta memartabatkan harga diri yang telah diletakkan Allah kepada kita. Sama seperti para lelaki, kita juga telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang begitu mahal. Oleh itu, kita haruslah tetap percaya bahwa di hadapan Tuhan kita tidak pernah dibeza-bezakan dan bahkan turut diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah sendiri. Sekiranya Anda sudah merasakan agak sedikit kehilangan keyakinan diri, saya akan kongsikan 4 langkah bagaimana kita masih boleh membina harga diri kita semula. Pertama sekali, ingatlah bahwa Tuhan telah menjadikan kita cukup sempurna. Kita telah diberkati di dalam segala sesuatu, baik jasmani maupun rohani kita. Janganlah pernah menganggap bahwa kita memiliki segala kekurangan dan kecelaan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita untuk melakukan perkara-perkara yang berada di luar zon selesa kita. Bahkan mungkin membenarkan kita dilayani dengan cara yang tidak setimpal dengan kebolehan atau kelayakan kita. Namun ketahuilah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menikmati sesuatu yang lebih besar dan istimewa. Tuhan sering menggunakan cara yang berlainan dalam mendidik serta membentuk perlakuan dan set minda kita. Mungkin kita akan direndah-rendahkan di dunia ini, tetapi Tuhan akan meninggikan kita bila tiba waktunya dan menurut kehendak kudusnya. Kedua, janganlah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kebolehan, karunia roh serta talenta yang berbeza-beza untuk memenuhi rencana indahnya di dalam melayani akan satu sama lain, serta melibatkan diri secara aktif di dalam pekerjaannya. Gunakanlah segala yang kita miliki itu, masa, tenaga, dan talenta kita dengan sebaik mungkin. Dan janganlah terlalu hiraukan tentang apa pandangan dan pikiran orang lain terhadap kita. Tumpukanlah perhatian kita untuk melaksanakan setiap tugasan yang telah diamanahkan kepada kita. Ketiga, biarkanlah Tuhan menggunakan kelemahan kita untuk menunjukkan kekuatannya. Walaupun kita sebenarnya kita sudah pun berada dalam keadaan yang cukup diberkati, kita mungkin masih lagi meragui kemampuan kita. Tuhan akan selalu menghentikan kita untuk menunjukkan kepada kita dari manakah datangnya kekuatan itu. Dia akan menggunakan rancangan demi rancangan dan usaha demi usaha untuk menyempurnakan kekuatannya di dalam diri kita, sehingga kita akan merasakan bahwa kekuatan Tuhanlah yang sebenarnya
bekerja melalui kita ketika kita bersandar sepenuhnya kepada kekuatannya dan bukannya kepada kekuatan diri kita sendiri. Dan keempat, beranikanlah diri untuk berhadapan dengan apapun tantangan di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan setia mengiringi kita dalam setiap pergumulan dan permasalahan kita. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya, dan begitu sukar untuk Dia selesaikan. Dia pasti akan meneguhkan kita, dan Roh Kudus-Nya akan selalu menaungi hati dan pikiran kita untuk kekal yakin kepada diri sendiri, menghargai martabat dan kehormatan diri pada masa yang sama, turut memuliakan Tuhan di dalam setiap tindakan dan perlakuan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 4 mengatakan, "Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah untuk Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah." Sekian sahaja untuk kali ini, dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.